Hai Sobat Properti, kita ketemu lagi di podcast Bisnis dan Properti. Dan ini adalah satu-satunya podcast yang ngobrolin tentang bagaimana bisnis kita bakal bahas tuntas dan juga hack aset. Nah, bersama dengan saya Iren Olivia dan tentunya saya bersama dengan Bapak Franciscus yang merupakan Direktur dari PT Agen Properti Indonesia. Dan kali ini kita menghadirkan satu narasumber yang sangat adaptif banget. Kenapa? Karena beliau ini sudah survive di dunia perbengkelan itu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita bahas soal bisnis ya, 10 tahun bahkan lebih itu sih udah proper banget bisnisnya. Nah, buat teman-teman properti yang penasaran seramai apa sih kondisi bengkelnya Pak Abdul, kita langsung aja lihat bengkelnya karena kemarin tim sudah ada ke sana juga untuk melakukan interview dengan Pak Abdul langsung di daerah Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi. Jadi jangan kemana-mana ya karena ini podcastnya bakal masih panjang dan obrolannya bakal seru banget sampai akhir. Halo Sobat Properti, Pak Frans dan Airin di studio. Sekarang aku, Bunga dan Mikhail udah ada di Dolan Motor Elektrik punya Pak Abdul. Nanti ke depannya aku mau nanya-nanya soal bisnis dan propertinya dia. Gimana sih kelanjutannya? Coba kalian tungguin aja. Jangan kemana-mana. Bye. Oke Sobat Properti, sekarang aku udah bersama Pak Abdul selaku pemilik Dolan Motor. Tadi aku lihat banyak kayak Pak yang servis motor. Penanganannya juga cepet banget. Mekanik di sini ada berapa? Di sini total 1, 2, 3, 4, 5 total sama saya juga. Oh, Bapak juga ikut turun langsung? Kalau ada kendala-kendala yang khusus, kita juga ikut turun. Jadi nggak cuman pemilik doang, tapi tetap ikut turun langsung ke lapangan kalau seandainya ada yang ribet, agak-agak susah ya. Betul. Kalau boleh tahu, Dolan Motor ini tuh berapa lama sih berdirinya? Kalau resmi nama Dolan itu udah mulai dari 2012 akhir. 12 akhir, Iya. berarti berapa tahun itu? 14 tahun. 14 tahun ya? Iya. Wah, lama juga, 14 Iya. tahun Dolan Motor. Betul. Oke, berarti Dolan Motor ini tuh emang dari awal listrik atau dulunya tuh konvensional juga sih? Oke, dulu awalnya itu konvensional, Oke. motor bensin itu yang kita garap gitu. Sampai beralih ke listrik tuh setelah PSBB, akhir-akhir PSBB lah gitu. Akhir-akhir PSBB baru Tahun pindah 2020-2021 lah. Oke. Beralih ke listrik. Oke, tapi karena sekarang udah jadi bengkel listrik nih Pak, masih terima nggak sih motor-motor yang kayak konvensional bensin gitu kalau mau servis di sini? Oke, jadi tetap kita fokusnya di motor listrik ya. Tapi nanti kalau seandainya ada motor bensin yang datang dan kita lihat penakanannya tidak rumit gitu, misalkan ganti kampas rem doang atau ganti oli, kita masih terima gitu. Tapi kalau udah penanganannya turun mesin, harus cek-cek kabel, itu kita skip dulu karena kita mau fokus tetap di motor listrik gitu. Oke, berarti part-part motor konvensional pun di sini masih tersedia lah ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Tadi kampas rem gitu-gitu? Kita akan belanjakan. Karena kan kalau konvensional lebih gampang belanjainnya kan. Oh, Di sini benar, teman-teman benar. juga banyak gitu. Jadi kita ambil atau kadang orang datang itu udah bawa partnya sendiri Oh, gitu. jadi tinggal masang aja ya? Betul. Oke. Bapak kan awalnya itu kan konvensional nih 2012. Karena PSBB beralih ke elektrik. Itu tuh tantangannya apa sih Pak secara bisnisnya? Oke, jadi kalau mau diurut sebenarnya kan intinya saya kalau menjalankan bisnis itu ngalir aja gitu istilahnya ya. ngalir aja. Apapun yang dihadapin ya itu jalanin aja gitu. Tantangannya ya pada saat itu awal saya buka memang belum dikenal sebagai bengkel motor listrik gitu kan. Kemudian pengguna motor listrik atau sepeda listrik pada saat itu juga belum terlalu banyak gitu. Jadi ya mungkin kalau dibilang tantangan ya waktu saya banyak yang nganggurnya gitu ya. Tapi di saat-saat itu saya nggak langsung blok langsung jadi listrik gitu. Konvensional itu masih terima. Masih jalan. Sambil jalan konvensional, tapi saya udah menggunakan saya sendirinya menggunakan motor listrik dan tidak menggunakan motor bensin lagi. Gitu. Oke, berarti peralihan itu sekalian Bapak juga ngalihin dari konvensional Ya. ke listrik secara pribadi. Ya, dan terdekat yang tadi customer saya terdekat kan teman-teman sendiri nih. Ya. Yang tadi ngedorong saya suruh buka bengkel gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan niatan saya mau buka bengkel karena saya hobi di otomotif, saya ngerjain otomotif dan banyak yang suka dari teman-teman saya dengan kerjaan saya. Jadi doronglah untuk buka usaha ini gitu. Nah, yang dorong saya itu saya dorong balik buat pakai motor listrik gitu. Oh, jadi kayak
Jadi customer saya kan mereka nih yang dorong saya untuk buka bengkel, ya saya dorong balik. Gue pindah ke motor listrik, lu semua harus pindah motor listrik. Gitu. Keren. Jadi kayak teman yang dorong, teman juga harus ikutan bangun fondasinya ya. Istilahnya kan ya kecil-kecilannya lah, ada komunitas lah jatuhnya ya dari customer itu. Dolan motor elektrik itu udah ada sekitaran 170-an orang lah kalau 170-an orang. Berarti dolan listrik ini tuh komunitas ikut bikin komunitas enggak, juga? secara sempurna enggak, tapi lebih ke arah yang karena tadi yang pendorong-pendorong saya untuk buka usaha ini, kemudian saya buatkan komunitas kecil-kecilan lah gitu. Ya. Dari situ semua alhamdulillah saat ini udah menggunakan motor listrik. Keseluruhan dari anggota dolan itu. Wow, berarti dari 170 itu awalnya konvensional jadi listrik semua. Berarti ada 170 customer tetapnya Pak Abdul di sini ya. Betul. Jadi kalau ada apa-apa langsung kayak di mana? Motor rusak nih. Langsung ke bengkel aja gitu ya. Oke. Kalau aku lihat tadi tuh di sana ada logo dolan motor elektrik, di sana juga ada dolan motor doang. Itu tuh apa bedanya Pak? Jadi sebenarnya dolan motor itu ini logo yang kedua. Logo yang pertama ada di Google Maps, bisa dilihat. Oh, di Google Maps itu logo pertama? Ya, gambar dolan motor itu kan ada 2 gear itu. Nah, kurang lebih itu juga sama, tapi lebih ke tulisan Latin gitu. Yang logo pertama? Ya. Berarti ini logo kedua dengan... Kita sempurnakan dengan logo-logo part dari motor bensin, ada piston, ada gearbox, dan sebagainya lah. Oke. Terus kalau dolan motornya elektrik ini? Nah, kalau dalam motor elektrik setelah kita pindah ke motor listrik, kita pakai logo yang ini. Berarti pindah ke motor listrik itu setelah PSBB dan ganti logo. Ya, awalnya logonya hampir sama seperti perisai seperti itu. Perisai, terus bawahnya itu komponen-komponen motor listrik, kemudian tulisannya dolan motor elektrik gitu. Berarti desain awalnya itu tuh sama kayak yang kedua, beda impactnya aja. Nah, jadi kita beralih, logo belum punya, jadi kita bikin dulu secepat mungkin, yang penting berubah elektrik dulu gitu. Nah, setelah berubah itu baru disempurnakan lagi dengan logo yang terakhir ini. Berarti secara keseluruhan sebenarnya dolan motornya ada 4 logo, dengan yang ketiga itu tuh belum finish lah. Betul. Ceritanya. Kalau yang ini transisi di belakang, lah gitu ya. Di belakang sudah finish. Boleh nggak sih Pak sekarang tuh promosiin kayak kan walaupun Bapak udah ada 170 customer tetap nih, harus dong nambah lagi biar pemasukannya lebih banyak nih. Mungkin kan ada banyak yang belum tahu kayak dolan motor tuh listrik doang loh, atau bisa juga kok konvensional, tinggal bawa aja partnya, nanti kami yang benerin, kita yang masang gitu. Monggo dipromosikan Pak. Ya, kalau kalian punya motor listrik atau sepeda listrik yang bermasalah atau mau di-upgrade, modifikasi atau mau bangun dari nol pun juga kita siap dengan mekanik-mekanik yang sudah terlatih. Jadi langsung datang aja ke bengkel kita. Alamat bengkel kita itu di Jalan Curug Raya nomor 3, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Atau bisa cek langsung Google Maps dolan motor elektrik. Oh, di Google Maps sudah langsung ketemu ya Pak ya? Oke, jadi kalian kalau mau servis motor tuh lebih gampang, apalagi servis motor elektrik ya, tinggal cari dolan motor di Google Maps atau di Google searching, ketemu langsung nyampe di sini. Kalaupun motornya mati bisa ditowing ke sini. Oh, bisa ditowing, bisa diantar jemput kayaknya deh. Bisa nggak sih Pak diantar jemput gitu? Dan sekarang owner dari Dolan Motor sudah hadir di studio, yaitu Pak Abdul. Halo Pak. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Sehat. Perjalanan ke sini gimana? Kira-kira berapa jam tadi tuh? Tadi 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Wah, kalau kita 1 jam di sini masih siap-siap ya Pak Frans ya. Oke, kita bakal bahas nih Pak. Tadi kan kita udah lihat cuplikannya, tim kita udah main ke bengkelnya Bapak gitu ya. Gimana Pak? Mereka di situ nyusahin nggak Pak? Enggak lah. Oh enggak ya. Oke, nah kita penasaran bahas lebih lanjut seperti apa dolan motor. Kita mulai dari Bapak dulu deh. Kepikiran pengen bikin bengkel motor tuh sejak 10 tahun yang lalu tuh gimana ceritanya? Kalau ditarik mundur ya, kepengenan punya bengkel itu sebenarnya bukan dari diri saya sendiri sebenarnya. Tapi memang dasar saya hobi otomotif gitu. Jadi basicnya itu saya demen otomotif, terutama roda 2. Sering oprek-oprek, sering perbaikan, modifikasi dan segala macamnya itu saya lakuin di motor saya sendiri. Dulunya motor biasa nih ya? Iya, konvensional. Konvensional ya. Pada saat itu konvensional. Kemudian banyak dari teman-teman saya yang teman-teman dekat gitu ya, mendorong lah istilahnya. Udah
lu buka bengkel aja gitu katanya. Mau ngapain gitu istilahnya, gue bisanya cuma motor gue sendiri, tapi tetap didorong, udah pokoknya buka bengkel, gue percayain lu, gue lihat hasil lu, oke katanya. Ya udah. Itu di umur berapa tuh Pak Abdul? Berarti kalau di 2012 itu 22 tahun. Wow. Cukup muda ya Pak Frans ya. Itu luar biasa. Luar biasa serius, ya. Serius itu luar Belum biasa. tentu semua anak berumur 22 tahun kepikiran buka bengkel Pak Betul, Frans. betul. Iya gak sih? Betul. Kalau Pak Frans dulu umur 22 ngapain? Kayaknya masih belajar. Masih di kuliah. Masih berkutik dengan buku ya? Betul, betul. Oke, nah Pak Abdul berarti kemarin itu di umur 22 buka sendiri kecil-kecilan di rumah gitu ya. Dan apa aja persiapan Pak Abdul buka bengkel yang sederhana itu? Persiapan ya, jadi karena dadakan temen-temen yang dorong juga, itu toolsnya saya cuman sedia untuk tipe motor saya aja gitu. Apa dulu motornya kalau boleh tahu? Jenisnya? Honda Mega Pro. Oke. Iya, jadi saya cuman ada alat ya buat bongkar motor saya gitu. Iya, Ya iya. tantangan awalnya saya ngelengkapin itu semua. Nanti misalkan datang Beat atau segala macam tipe kan. Pertama bongkar masih bisa, terus ternyata di dalamnya butuh kunci ini itu saya cicil beli gitu. Berarti dalam prosesnya tuh Berkembang. banyak juga tetek bengeknya ya Pak Frans. Pak Frans suka motor juga ya? Saya pemakai. Pemakai motor juga ya? Kalau benerin ke Pak Abdul aja. Oh gitu ya kalau benerin ya. Itu sudah namanya dolan motor atau memang dari awal atau gimana tuh? Jadi kalau dolan motor tuh udah lama sebenarnya. Dari awal pertama? Iya, dari 2012 itu udah mulai ada kesebut lah dolan gitu kan. Ambil juga dari nama sendiri kan, Abdullah, Dolah panggilannya Dolan. Oh gitu. gitu filosofinya. Dari pronunciation Abdul itu tadi ya, Abdullah tadi itu ya. Oke. Tapi dolan kan dalam bahasa Jawa artinya permainan, Iya. main gitu ya. Apakah banyak makna sih sebenarnya gitu. kalau versi Pak Abdul dia apa nih? Kan logo milik sendiri ya Ya, kan? kalau kita kan lebih ke arah dolan itu lebih ke arah main gitu ya. Main, tambahan D-nya diabaikan aja gitu karena Oke. kita Iya. buat nama biar kelihatan pas aja D gitu. Oh iya kan. benar simetris jadi. Biar simetris, betul. iya. Filosofinya mungkin saya tergerak dari ada beberapa bengkel yang memberikan pelayanan yang kurang memuaskan mereka gitu. Iya. Dan karena basicnya saya hobi otomotif, saya akan mencoba memberikan yang terbaik gitu istilahnya ya motor kalian, motor saya gitu. Jadi saya nggak akan main-main di situ. Rasa memiliki yang tinggi ya Pak Abdul ya. Dari situ saya bilang kita nggak main-main dalam hal perbaikan, tapi kita bermain dengan motor, bukan dimainkan dengan motor. Ya, Kemarin sempat oke. juga saya ngobrol di lapangan ya, di dengan bengkel. Mbak Bunga. Rata-rata kan pengguna motor itu merasa dipermainkan oleh motornya kan gitu. Rese banget nih motor. Om Frans juga mungkin ngerasain kan di grup-grup komunitas itu banyak yang bilang ini motor kok ngeselin gitu kan. Iya. Gue pengen nikmatin tapi kok kayak gue dimainin sama motor gue sendiri gitu kan. Iya. Nah itu kita balik gitu. Oke. Kita mainin motornya, jangan kita dimainin sama motor gitu. Keren, Oke, filosofinya bagus. makanya Pak Frans nggak bisa buka bengkel ya. Nah tapi kan itu kan kalau kita bicara yang positif aja ya Pak Abdul ya. Pasti ada tantangannya dong, ada susahnya juga, malam-malam kepikiran juga ya Iya, kan. betul. Apa nih, boleh cerita nggak Pak Abdul? Maksudnya hal yang tersulit selama membangun bisnis bengkel motor, apalagi sekarang udah akhirnya berubah ke bengkel listrik gitu ya. Motor listrik gimana? Prinsip saya berbisnis mungkin dilihat ya tadi saya buka bengkel kayak main-main nih bengkel buka jam 9 selesai jam 3 gitu kan. 3 sore? Iya jam 3 sore. Itu pekerja belum pulang loh, udah tutup. Kemudian Jumat Minggu libur. Waduh, ditentukan sendiri ya. Iya, ya istilahnya mereka kan melihatnya kayak serius nggak sih gitu. Tapi ya alhamdulillah mengalir aja. Maksudnya tadi kayak bisnis itu jangan buat saya ya, jangan dibikin ribet. Memang ribet pasti. Iya. Permasalahan di bengkel itu nggak 1 2, wah ratusan ngadepin customer yang seperti ini, seperti itu. Belum lagi yang kayak Pak Frans, motornya ya kan? ya. Belum motornya gitu ya. Baru ngadepin customernya juga macam-macam tipikalnya kan gitu. Ya di situ sih tantangannya. Berarti itu challenge untuk Pak Abdul sendiri ya. Cuman kan selama prosesnya, proses itu kan ada yang namanya growth juga. Bisnis kan nggak selalu yang di situ aja ya Pak ya. Pasti ada berkembang. Apalagi udah lewat dari 10 tahun. Udah mau 14 tahun ya Pak Abdul ya. Iya. Dari mungkin bengkel yang seadanya, sekarang jadi bengkel yang makin ramai nggak sih? Kalau saya lihat dari liputan teman-teman ya kemarin itu cukup banyak motor yang berjejer. Jadi apakah di situ semuanya atau gimana sistemnya itu Pak Abdul? Untuk perkembangannya
saya ngerasain jauh gitu. Jauh, terus berkembang dan ya itu saya nikmatin dan prosesin step berikutnya. Tapi yang tadi konsep saya kalau dalam berbisnis ngalir aja dulu, apa yang kurang, apa yang tadi sama seperti awal saya buka bengkel aja. Oh kunci ini kurang, beli gitu. Jadi misalkan bengkel saya butuh ini, butuh itu, ya udah gitu. Paling tantangan terberatnya kemarin waktu PSBB aja kan gitu. Karena sepi banget ya orang yang Lockdown, keluar, ya kan? lockdown Iya, dulu di lockdown. mana-mana ya Itu kan. ada batu loncatan lah di saat PSBB itu saya ada bisnis lain gitu. Nah tapi Pak, kalau untuk dalam prosesnya ya kan memang ada juga yang namanya tuh kayak kita sebagai business owner gitu ya kan, pengen untuk mengepakkan sayap lebih luas lagi ya kan. Kalau saya belajar dari Pak Frans aja nih, marketing aja pengen jadi yang lebih baik lagi gitu dari awalnya nol gitu kan. Nah pandangannya Pak Abdul sendiri gimana nih soal bisnis bengkel motor listrik ini? Karena tadi Pak Abdul bilang ada progresnya ya kan. Kalau bilang rame, lumayan rame sekarang dibandingkan dulu gitu kan. Dari sisi Pak Abdul gimana? Rencana ekspansi bisnis kah atau pengen punya cabang mungkin di beberapa daerah di Bekasi maybe gitu kan? Iya. Dari saya sendiri ya, dari kawan-kawan tuh banyak minta di Kalimantan dong, di Sumatera dong, di Papua dong diadain. Yang lokal juga Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh buka cabang dong. Betul. Gitu kan. Kalau di grup kemarin juga. Iya, requestnya Coba udah. kalau ada buka di Bandung gitu, enak gitu katanya saya Iya, bilang. iya. Tapi kembali lagi ke prinsip cara saya berbisnis itu, saya tidak akan menggabungkan dengan hobi saya. Maksudnya bisnis is bisnis, tapi hobi itu nggak boleh dirusak karena adanya bisnis gitu. Oke. Tadi karena kita mau ngasih ya motor lu motor gua tadi kan. Ya kita nggak mau akan terlalu cepat untuk mengambil tindakan untuk membuka cabang dan segala macam kalau seandainya nanti di cabang itu pelayanannya berbeda dengan kita gitu. Harus semuanya rasanya sama. Prinsip saya seperti itu. Oke, jadi ngerasa memiliki, jadi kayak berteman lah sama Iya, mekanik itu betul. jadinya ya. Betul. Oke, itu bikin orang datang lagi loh. Iya nggak sih? benar. Karena Pak Frans juga ya, kalau kita bicara soal contohnya marketing atau di properti gitu ya, itu kan orang-orang juga kalau misalnya mau beli sesuatu, mau beli rumah, kalau orang yang bertanggung jawab untuk rumah itu bikin gak nyaman, mereka juga nggak jadi beli ya Pak Frans ya. Iya, betul. Jadi bisnis itu kalau saya jumpai di lapangan gitu Pak Abdul ya, memang ada paling nggak ada 2 tipe tuh. Satu yang memang ekspansi buka cabang, satu lagi memang kayak spesial di situ. Dulu kalau kita sebut merek mungkin boleh ya, kayak Iya. Cimory cuman ada di puncak ya kalau Di nggak puncak, salah ya. iya. Tapi kan kemudian berubah ya, ada di supermarket juga gitu. Nah Oke. mungkin memang setiap itu ada gayanya, ada stylenya. Tapi juga mungkin bisa dari sisi waktu ya. Fasenya nih sekarang kalau nggak salah kalau saya boleh ambil kesimpulan, Pak Abdul lagi fase peningkatan improvement SDM gitu Pak Abdul ya. Betul. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan jika fase itu sudah dilampaui, bisa jadi next stepnya mungkin buka cabang mungkin sesuai dengan request populasi customer ini banyak di mana, mungkin di Bandung tadi misalkan. Nggak menutup kemungkinan gitu Pak Abdul ya. Betul ya. Gitu ya, oke. Jadi cocok berarti ya. Cuman Iya. dulu ketika buka pertama nih Pak Abdul, apakah itu di rumah sendiri atau memang udah punya sebelumnya rencana, oh saya bakal berbisnis. Seperti kalau dari Pak Abdul kan enggak gitu kan. Biasanya kalau pebisnis kan mikirin lokasi strategis dulu ya kan. Mikirin ini deket dengan beberapa komunitas, misal contohnya gitu. Dari Pak Abdul ini lokasinya gimana? Kalau awal ya di rumah memang. Di rumah Tapi aja? bukan yang di situ. Ada di tempat lain gitu. Rumahnya bukan di situ. Itu kan rumah gabung orang tua. Dan ya karena tadi basicnya mungkin keluarganya memang pebisnis juga gitu kan. Ya rumah ya selalu ruko gitu. Bentuknya nggak rumah Oh. tinggal gitu. Jadi rumah ada ruko di depannya. Iya, depan itu bengkel, toko dan segala macam ya di atas atau di belakang itu semua rumah. Pemilihan properti dari awalnya memang sudah ada. Karena ibu saya basicnya properti. Oke. Oh Ibunya gitu, basicnya properti. basicnya properti. Oh Oke. jadi memang tempat itu sekarang hak milik nih. Ya. Hak milik. Bisnis ibu tuh material. Material sebelumnya Properti. Pak, properti ternyata. Properti. Oke, jadi sebenarnya dari awal sudah punya pikiran untuk Iya. ini daerah rame nih gitu Betul. ya. Jadi kalau untuk tempat tinggal udah pasti nggak nyaman banget memang. Karena di pinggir jalan utama Betul, gitu betul. kan. Tapi untuk kebertahanan hidup dan segala macamnya bisnis itu ya Sustain. digabung aja. Betul, Ah, betul, gitu. betul. Oke, peluang bisnisnya kelihatan di situ ya. Mungkin basicnya dari situlah. Jadi kita nggak mondar-mandir ke
tempat kerjaan ya di situ aja udah, bangun pagi ngeliat toko kan gitu. Oke, dan itu berjajar ada berapa gandeng ruko tuh? Kalau di kita itu paling pojok saya bengkel yang tadinya sebenarnya toko parfum yang ibu kelola juga. Kemudian di tengah itu tadinya materialnya gitu kan. Tapi digeser jadi parfum, kemudian ada bisnis air galon, kemudian ada bisnis konsumsi juga roti dan segala macam. Berarti sengaruh itu ya Pak Frans ya, antara betul. bisnis dengan properti juga menjadi satu benang merah untuk jadi pertimbangan ya untuk kedepannya ya Pak ya. betul. Tapi kalau di properti sendiri, apakah dari awal kita menentukan lokasi yang strategis untuk sebuah bisnis kecil? Ya ini kecil ya Pak, kategorinya kecil, kita belajar dari Pak Abdul ya. Beda dengan pebisnis yang memang udah proper ya. Pemilihan properti itu penting juga gak sih kalau menurut Pak Frans? Ya, jadi memang kalau kita lihat data di lapangan gitu ya, kalau kita bicaranya bisnis itu kan proses kelahirannya berbeda-beda. Ada yang memang kalau contoh Pak Abdul tadi dari hobi. Tapi kalau kita lihat memang kebetulan ada faktor X-nya yaitu bundanya yang memang dari awal ada basic property juga, material, sehingga kalau menurut saya itu memang satu modal awal juga yang kemudian space-nya jadi bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi meskipun mungkin plan-nya baru datang dari Pak Abdul, tapi sudah ada modal awalnya yang kebetulan memang ada segmen properti yang pemilihan tadi di situ sehingga bisa dioptimalisasi. Nah, tapi memang ada juga bisnis-bisnis di luar sana kalau kita ngomong seperti dealer, showroom, beberapa kali datang ke agent property Indonesia dan nyari dong, ya kan? Saya butuh nih, dan biasanya itu recycle juga. Jadi ketika memang satu showroom tutup, ada showroom lain mau masuk, nah dia cari di sana. Jadi memang ada penempatan khusus. Jadi balik lagi memang benar disesuaikan sama bisnisnya itu sendiri, sama pemilik bisnisnya. Skalanya sekarang lagi di fase apa. Tapi kalau kita lihat memang benang merahnya semuanya akan memang balik lagi ke properti juga. Karena butuh tempat, butuh akses, ya kan? Transportasi, ada yang memang harus tronton harus bisa masuk misalkan karena gudangnya butuh yang besar dan lain sebagainya. Pertimbangan ya. Betul. Jadi memang sangat erat nih kaitannya nih antara bisnis dan properti itu sendiri gitu. Oke, nah semakin menarik nih ya teman-teman properti ya, sobat properti ya. Dan kalau saya pengen tahu lagi nih lebih dalam lagi nih Pak, untuk bisnis motor elektrik ini saya yakin sekali belum semua orang berpikir untuk membuka bengkel seperti ini. Daerah saya tinggal aja belum ada saya nemu itu namanya bengkel motor listrik, ya kan? Betul. Bisa dong Pak Abdul buka di sana. Udah punya motor listriknya belum? Oh iya, motor listriknya belum punya. Tapi gak apa-apa, nextnya mungkin kita lihat peluang bisnis ya Pak, peluang bisnis. Nah, apa kira-kira yang bikin usaha atau bengkelnya Pak Abdul ini tuh unik dibandingkan dengan bengkel-bengkel yang lain? Kalau saya melihatnya jarang, kalau dari sisi saya ya. Kalau dari Pak Abdul sendiri apa nih menurut Pak Abdul? Ya kita tetap tadi baliknya lagi pelayanan kita itu harus nomor satu. Oke, yang pertama tadi pelayanan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tadi kalau prinsip saya sendiri mungkin berbeda orang berbeda prinsip. Kalau udah kecampur dengan bisnis yang kalau saya lihat persaingan bisnis kan udah kurang sehat gitu kan. Nah nanti kalau sudah pelayanannya tidak di nomor satu kan, dia akan mencoba segala cara supaya bisnisnya berkembang. Atau bahasa kasarnya menghalalkan segala cara untuk bisnisnya berkembang kan gitu. Mungkin saling sikutnya atau mungkin saling menjatuhkannya atau ya apapun itu, customer pokoknya jangan sampai, kalau bahasa jeleknya customer nggak boleh ngeklaim garansi dari kita gitu kan. Itu saya nggak mau. Namanya berbisnis jangan lihat untungnya, lihat ruginya gitu. Oke. Karena kalau lu mau berbisnis cari untung banyak cara, tapi lu mau bisnis nggak mau rugi itu susah. Betul. Harus Tapi siap dengan sejauh ruginya. ini profit ya Pak? Pernah di titik yang terendah, pernah. Bahkan sampai habis. Oke, tapi bangkit lagi setelah Bangkit itu. lagi ya, termasuk tadi salah satunya PSBB. Ada hobi saya lainnya, tanam tanaman. Oke. Di situ saya Berkebun ya? Iya. Saya meracik sendiri pupuk hidroponik. Saya nikmatin sendiri, coba dijual. Di situ mereknya Dolan Nandur. Oh, masih Nandur itu lagi menanam ya. Nah, dari situ bisnisnya ya kita jalanin, kita tadi ada insight dari customer, oh kurang ini kurang itu, ya udah kita tampung, kita perbaiki racikannya, bahkan sampai dipakai di kebun di Jember, itu kebun selada, pakai dari racikan kita, tapi kita nggak jual ke mereka, kita hanya kasih racikannya. Ya ampun, Iya. oke. Tapi mereka feedback ke kitanya positif terus. Positif. Bahkan iya. sampai terakhir tahun lalu kabarin kita, Pak,
alhamdulillah sampai sekarang kita masih pakai racikan bapak dan terus jalan. Oke. Dari situ ketika duitnya ngumpul, saya belikan tanah. Beli tanah Iya. di situ. Daerah Tahun mana berapa tuh? Tahun berapa tuh? Iya, tahun berapa dan daerah mana tuh? 2020. Oke, Pada Pada saat awal 2020. Pada saat PSBB, awal, ya di betul. pertengahan PSBB itu udah ngumpul uangnya dan bisa beli tanah. Oke. Yang kesekian kalinya. Yang Wow, kesekian kalinya ya. Properti gak cuma bangunan ya Pak? Nggak cuma Properti bangunan. juga masuk lahan, tanah. Termasuk bisa buat perkebunan, bisa buat Perkebunan. pertanian, apapun yang kita usahakan di atas tanah itu. Oke, dan itu bernilai ya. Bernilai. Nanti rencananya mau bikin apa tuh tanahnya itu Pak? Untuk saat ini belum kepikiran tapi mungkin kebun yang waktu itu saya Oke, yang kemarin dikelola ya, karena dulu beberapa dikelola ya. tanah yang lain udah jadi kontrakan, petakan. Udah jadi kontrakan, Keren. keren banget. Oke baik, nah Pak Frans, saya muncul beberapa fenomena di kepala saya nih ya. Kadang-kadang orang yang atau mungkin bisnis owner yang pengen melebarkan sayap lagi, contohnya ekspansi bisnis, buka cabang, atau mungkin sebelumnya dia cuma jualan pecel ayam aja, sepi, tempatnya jelek lah biasa gitu ya, kita bilang seadanya gitu ya. Terus dia mau buka yang lebih proper katanya, pindah ke satu tempat, atau bahkan dia lebih effort nyewa ruko gitu ya Pak Frans ya. Tiba-tiba ada yang sepi. Oke. Kenapa tuh Pak Frans? Itu jadi pertimbangan gak sih? Memang sebenarnya faktornya banyak ya. Dan kalau kita pindahin bisnis juga mungkin sebelumnya sewa, lalu kontraknya habis dan terpaksa pindah juga gitu. Nah ketika dia pindah, apakah ramenya bisa ikut pindah? Sebenarnya juga kan tergantung bagaimana kita maintain. Nah, tadi saya cukup setuju dengan Pak Abdul bahwa SDM itu penting kan. Jadi ketika kita pindah, SDM-nya kualitasnya juga harus terjaga standarisasinya gitu kan. Tapi ketika kita pindah apakah pelanggan kita tahu apa enggak? Kadang-kadang kayak contohnya waktu itu saya ketemu ada kue tiaw di Singkawang Pak, ramai, lalu dia pindah. Nah setelah dia pindah sepertinya pelanggan-pelanggan ini banyak yang nggak tahu kalau dia pindah. Kebetulan tempat yang dia tadinya tempat dia berada ada kue tiaw lain gitu loh. Oke. Nah jadi si pelanggan-pelanggan yang tadinya beli kue tiaw sama si A itu malah jadinya ikut sama si B. Alasan pindah memang beragam ya. Nah tapi ketika seseorang pindah, tadi bisnisnya udah rame, ya memang dia harus pikirkan bagaimana pelanggannya tahu dan bagaimana meningkatkan pelanggan baru di tempat itu. Ini ada kaitannya dengan pemasaran, dengan marketing juga, dengan kampanye ya kan, supaya pindah itu bukan sekedar pindah, tapi harus bisa mempertahankan dan bisa lebih besar lagi kan pastinya. Iya, Gitu. jadi ramenya juga ikut pindah ya Pak Ramenya ya? ikut pindah, betul. Bahkan customer pun ada yang bilang, oh kemana itu tempat ini pindah, aku juga bakal kesana lagi karena udah cocok misalnya gitu. Betul, dan Nah. memang pemilihan lokasi dan properti itu sangat pengaruh juga. Ada beberapa bisnis saya perhatikan di daerah Karangtengah yang sudah berganti-ganti merek, memang itu posisinya agak kurang bagus. Kurang bagusnya bisa karena apa? Karena aliran jalannya misalkan, posisinya, tikungannya dan sebagainya. Orang nyebrang gampang nggak? Orang itu dari mana ke mana? Itu ada kaitannya. Dan kita bisa belajar dari para merek-merek besar di luaran sana juga yang kalau dia buka cabang itu kriterianya apa? Jadi itu memang pengaruh. Itu juga pengaruh. Iya. Jadi nggak cuma sekedar marketing aja atau apa gitu ya. Jadi memang ada faktor ke sana. Makanya pemilihan lokasi, pemilihan properti itu cukup penting. Oke, tapi menurut Pak Abdul penting gak sih pemilihan lokasi itu Pak? Karena bisnis banyak ya kalau Pak Abdul sendiri ya. Pertimbangan dalam bisnis itu lokasi juga penting ya Pak? Penting kalau memang bisnisnya itu bersentuhan langsung gitu ya, maksudnya offline, penting banget. Penting banget karena ya tadi paling pertama kan vision dulu kan. Kelihatan dari jalanan, dari jauh, Akses, itu betul. akses gitu kan, aksesnya ramai atau enggak gitu kan. Kebetulan saya karena tadi ada basicnya ibu udah memilih tempat gitu kan, Betul. di jalur utama di Betul. tempat itu gitu Iya. kan, dekat tol, dekat perumahan, banyak perumahan di sana ya. Jadi itu penting banget sih Penting sebenarnya. banget. Itu berdampak kepada keuntungan juga nanti ke depannya ya Pak? Pastinya, Oke, tinggal di maintain saja kan gitu tadi. Betul. oke baik. Kalau tempatnya mendukung tapi kitanya tidak, Betul. percuma juga. Percuma juga. Betul. Gak ada customer juga yang mau berulang datang ya Tapi Pak ya? kuncinya satu kalau dalam berbisnis dengan properti yang sudah proper gitu ya. Jangan pernah anggap bisnis itu 1 tahun itu udah kelihatan perkembangannya. Betul. Banyak yang mundur setelah 1 tahun, tidak koreksi diri, tidak koreksi apapun yang dijalanin, terus mundur. Salah. Justru di situ tantangannya gitu maksudnya. Oke, itu proses dia sebenarnya ya Pak ya untuk growth ya. Oke, baik. Nah Pak Abdul, saya juga pengen tahu karena Pak Abdul bilang SDM-nya itu juga harus proper ya kan. Gimana cara Pak Abdul menghandle SDM? Karena SDM ini mungkin basicnya mungkin ada basic ini juga ya, Mekanik atau apa mekanik gitu juga ya. Atau gimana Pak Abdul handle mereka supaya seperti ekspektasi Pak Abdul sebagai leadernya gimana?
Sebenarnya kalau saya dibilang mengedukasi mereka, di sana kan ada 2 yang basicnya memang udah ada otomotifnya, tapi ada 2 lagi masih muda, 0 basicnya. Tapi ya saat ini udah bisa membongkar BLD, siapa dinamo segala macam itu. Awalnya mungkin saya bilang berani. Kalau saya ngajarin secara langsung mungkin nggak nyampe mungkin ya. Iya, Tapi lebih ke arah Praktek by langsung. case, ya. Saya lagi ngerjain ini, lihat nih gitu. Iya, Duduk lihat. praktek langsung. Kalau nggak ngerti atau penasaran kenapa saya giniin, saya gituin, tanya langsung di situ. Iya, Saya bilang iya. gitu. Saya bukan pengajar yang Teori. SPD, Betul, gitu ya. betul, betul. Bukan sarjana pendidikan, tapi lebih ke arah by case, kita bongkar. Kalau penasaran kenapa diginiin, kenapa digituin, tanya. Betul, Takut betul. ada yang keskip kan kalau penyampaian secara teori gitu. Betul, betul. Ya, pada saat motor dia rusak, saya yang suruh bongkar. Ini motor lu sendiri bongkar. Apa yang ditakutin, nggak ada kan? Motor Iya. sendiri. Nanti kalau gini, ini bengkel. Saya bilang, Betul, apa betul. yang kamu takutin? Bongkar aja. Nantinya jadi rusak, saya yang bakal tanggung jawab. Saya bilang, motor kamu yang bongkar, tapi saya yang tanggung jawab. Tapi kamu yang bongkar, saya nggak bakalan pegang. Gitu. Jadi Itu pede dia ya. Iya, mungkin awal mungkin saya lagi bahkan kan sampai sekarang juga saya juga tetap turun karena hobi saya sih gitu kan, nggak bisa saya lepas juga. Tapi ya tadi saya lebih ke arah SDM itu saya matengin benar-benar dari nol. Experience is the Iya, best experience teacher. Oh, teacher. experience Pengalaman is the Kalau teacher, dia ya. nggak Betul. pengalaman itu bukan masa lampau, Betul. Iya. tapi lu pernah ngalamin nggak? Betul. Lu pernah jalanin nggak? Itu adalah guru yang terbaik gitu. Iya, iya, iya. Oke, pengalaman Jadi itu ya. mematangkan SDM yang di saya mungkin seperti itu. Dan mereka semuanya bertahan cukup lama dengan Bapak ya. Ya, Betah ya, karena ilmu dapet, kerja nyaman, kayak main biasa gitu ya Pak ya. ya dolan. Dolan motor ya. Oke, harapan Bapak terakhir deh untuk bisnis Bapak ini ke depannya, khususnya untuk di bengkel sepeda listrik atau motor listrik ini. Ya harapannya terus berkembang, bisa lebih apa ya? Kalau dibilang melayani masyarakat tadi bilang polisi ya. Jangan dong. Melayani masyarakat. Ya melayani customer yang membutuhkan lebih ke arah situ sih. Supaya kalau ke depan saya supaya peralihan energi ini benar-benar terjadi gitu kan. Karena keinginan saya juga lumayan nih kalau semuanya pakai kendaraan listrik, kita nggak ngehirup asap knalpot. Setuju. Tuh, support lingkungan juga ya Pak. Betul. Lebih ke arah saya pengen masyarakat yang khususnya di lingkungan saya lah jangan pernah kapok kalau punya motor listrik gitu, karena yang udah 2 bulan 3 bulan gini motor listrik sampah buang. Iya, padahal bengkelnya ada di Dolan Motor ya. Iya, betul. Ada dekat ada, tapi yang datang yang jauh-jauh semua. Oh jauh-jauh semua, Iya, nggak di bahkan- daerah Bekasi. Iya, Contohnya Pak Frans di daerah Jakarta Barat datang ke situ ya. dari Cilacap pun ngirim motor. Ngirim motor. Ya, Emang ada jasa jemput juga Pak atau gimana? Enggak, mereka masukin ke ekspedisi. Jadi Oh masuk ekspedisi, motornya itu terkendala, terbakar, hangus, habis. Waduh. Nol. Kita bangun ulang. bikin ulang Rebuild. yang udah terbakar tadi. Oh Tinggal keren. Gila. Tinggal rangka doang. Baik, terakhir untuk Pak Frans sendiri, aku Oke. mau tanya lagi. Kalau untuk soal bisnis sendiri, mungkin memang kita lihat berarti pertimbangan properti menjadi salah satu benang merah juga ya Pak ya. Untuk orang-orang mungkin bisnis owner di luar sana juga ya, yang saat ini masih maju mundur untuk menjadikan salah satu lokasi itu jadi pertimbangan juga untuk kedepannya. Gimana nih Pak Frans? Properti suka nggak suka ketika kita berbisnis, berusaha, itu dibutuhkan bisa jadi di depan, bisa jadi di tengah, bisa jadi di belakang, ya kan? Nah, dalam kondisi apapun, suka nggak suka, cepat atau lambat kita membutuhkan properti untuk ekspansi, untuk memperluas bisnisnya kita ketika fasenya sudah sampai ke sana. Nah, karena itu pemilihan properti itu penting, dan sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana mencari properti yang murah. Dan kebetulan memang agent properti Indonesia sendiri udah punya platform, udah punya aplikasi, udah punya website untuk membantu teman-teman dalam menemukan properti-properti murah, lelang maupun CC, sehingga nanti kalau dihitung-hitung dari sisi operasional, cost-nya dari biaya daripada bisnisnya itu menjadi lebih murah karena harga properti juga murah. Iya, lebih menguntungkan. cepat balik modal dan Betul. lebih cepat dapat keuntungan yang berlipat ganda. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke sana. Kita marketing sudah cukup banyak tersebar di berbagai wilayah di Jawa sampai Bali. Jadi nanti kita bisa bantu teman-teman untuk mendapatkan properti murah tersebut. Dan yang pasti sebenarnya bukan cuma beli ya.
ya, kalau kita bicara lelang dan CC pasti kita butuh layanan kan. Iya. Nah sama seperti Pak Abdul ya dalam tadi. memberikan layanan di bengkel. Betul. Lelang dan CC juga memang memerlukan layanan yang sama supaya teman-teman membelinya juga bebas worry ya. Iya. Bisa feel good, feel safe, bisa kita antarkan sampai ke serah terima unit. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan propertinya nanti pada akhirnya untuk kebutuhan bisnisnya. Oke, nah teman-teman mungkin bisa download juga aplikasinya ya, Asset Hub kita di Play Store atau mungkin juga bisa akses di website kita di PT Agent Property Indonesia. Dan kalaupun kalian yang berpikir kayak aduh gimana ya bisa dapat ilmunya dari mana ya, nonton dulu podcast kita di PT Agent Property Indonesia tentunya ya. Jangan lupa untuk share, like, komen dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi Sobat Properti di episode berikutnya. Mau properti lelang di bawah harga pasar? Gak usah khawatir. Sekarang semua aset unggulan sudah berkumpul di satu platform yaitu Asset Hub. Jangan sampai kamu keduluan dari investor lain ya. Langsung download aplikasi Asset Hub di Play Store atau cek katalognya di asethub.co.id.